Ya Allah, itulah sebabnya kami hadir Tuhan di tempat ini. Itulah sebabnya Tuhan kami mau berbakti, sebab sungguh Tuhan kami mengasihi-Mu Bapa. Terima kasih Engkau lebih dahulu mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Oh Ramashika Ramashika Ramashakarama, kami muliakan, kami agungkan Kau Tuhan, Allah Juru Selamat kami, Allah Gembala kami, Allah Penolong kami, Kau segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kesukaan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dalam hadirat-Mu adalah kesukaan bagi kami. Sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, ada kelegaan ya Tuhan. Sungguh kami menikmati Engkau dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu ya Roh Kudus. Irabataka sekara masyaka masyaka urataka ya nama sekara masyaka masyaka iya ramasykara masyaka masyaka. Dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Bekerjalah seluas-luasnya tengah-tengah kami Roh Kudus. Jamah kami, terobosi kami, lawan kami ya Rama-Rama Sekarama. Berikan kelegaan kepada kami, sukacita, kekuatan yang baru. Rama-Rama Sekarama. Irata kaya Masina Marama Sekarama. Urata kala Masina Sekarama. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Iya. Terima kasih Yesus Kau mati bagi kami. Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saatnya Tuhan sempurnakan sukacita kami dan kuasa firman-Mu. Yes, Lord. Urapi berkati hamba-Mu dengan otoritas wibawa daripada surga. Biar hamba cakap menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasa Roh-Mu Tuhan, buat kepastian lidah pada hamba Tuhan. Firman-Mu pedang bermata dua, bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk menyampaikannya. Dan kami buka hati kami untuk benar firman-Mu Tuhan. Sekali lagi terobosi kami dengan kuasa firman, kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya tuh sampai ke bobo mimpi pengen pelayanan ke sini. Seneng banget ketemu Pak Hengki. Makanya pas Ibu Gembala WA saya bilang, aduh Bu, saya pengen korban. Nah, kenapa nggak ngomong katanya gitu. Emang bakmi ya. Kalau bakmi kita suka, kita order ya. Kalau khotbah kan kita minta-minta pelayanan malu ya. Gitu. Beberapa gereja teman sih saya nawarin diri. Ada beberapa gereja tuh gak berani mengundang saya. Aneh juga ya, gak berani mengundang saya. Biasanya juga nawarin diri. Gereja ini pasca Covid, semua gereja pasca Covid itu mereka kekurangan uang. Jadi pikir, kalau Pak Hakim ini mesti dikasih PK-nya gede gitu. Ya, padahal saya kalau di gereja kecil, saya dari rumah nyiapin persembahan juga. Serius. Jadi kalau saya dikasih persembahan saya terima, kan jadi gereja memberkati saya kan. Nah, saya juga memberkati gerejanya gitu. Rugi nggak? Nggak rugi. Karena kan firman Tuhan kita harus mengumpulkan harta di surga. Amin. Ya, bagi Tuhan nggak ada kerugian gitu. Nah, terima kasih Bu Gem ya, menjawab doa saya. Seneng tuh Pak Hengki. Ya, Shalom. Saya mau khotbah, masih hangat kan ini, tentang 3 makna kebangkitan Kristus. Tampilnya 3 makna kebangkitan Kristus. Ini ayat emas kita, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya, kita baca sekali lagi ya, bareng-bareng ya. Sorotnya mana? Oh, TV nggak bisa disorot ya? Nggak bisa. Iya. Pakai laser. Oke, yuk kita baca ini. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Amin. Ya, Bapak Saudara, hari ini saya akan sharing tentang 3 makna daripada kebangkitan Kristus. Ya, ini penting sekali bagi dasar iman kita. Nah, yang pertama adalah
Kebangkitan Kristus nggak bisa dilepaskan daripada kematiannya. Ya, jadi kalau kelahiran juga penting, tapi juga tidak terlalu penting sebetulnya. Nanti akan saya terangkan. Ya, tapi kita merayakan kelahiran tuh gede-gedean, lebih daripada kebangkitannya. Nah, jadi makna pertama bahwa kebangkitan Kristus nggak bisa dilepaskan daripada kematiannya. Ya, karena kematiannya adalah penggenapan akan janji penebusan. Ya, yang kedua, ya kebangkitannya adalah kepastian akan janjinya. Pasti akan keselamatan, kebebasan, penebusan kutuk. Yang ketiga, kenaikannya adalah jaminan akan kehidupan yang akan datang. Jadi nggak bisa lepas daripada kenaikannya. Ya, Yesus bangkit lalu naik. Yesus mati hari apa? Yesus mati? Disalibkan hari apa? Pas saya nggak tahu, pas orang baru. Iya kan? Ada orang mabok nih, berantem, mabok berantem, tunjuk-tunjukkan. Ya, itu di langit matahari apa bulan gitu. Yang satu bilang bulan, yang satu bilang matahari, berantem. Ya, nggak kelar-kelar tuh berantemnya. Terus ada orang lewat, mas-mas lewat, bawa tas, baru dari kampung, turun dari bus gitu ya, turun gitu. Nah, lewat, udah daripada kita berantem berdua nggak kelar-kelar, kita tanya dah. Ya, biar adil nih kita tanya aja gitu. Mas, gampang tanya mas, itu di atas bulan ke matahari. Aduh mas, maaf pas, saya juga orang baru di sini kan, baru datang ya. Gak nyambung. Ya, jadi kenaikannya adalah jaminan akan kehidupan yang akan datang. Ya, jadi kita punya kepastian. Ada pertemuan udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Apa? Nyanyian yang lupa lari. Hanya pokoknya gitu. Oke, kita akan sama-sama belajar. Ya, ini ayat mas kita. Jadi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami. Jadi, saya, Pak Gembala, aktivis di sini, sia-sia melayani. Sia-sia melayani, beritaan firman, bantu beritaan firman, semua sia-sia. Ya, dan iman jemaat juga sia-sia kalau Kristus nggak bangkit. Amin? Ya, itu dia. Nah, ini saya ada. Ini perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 3 sampai 35. Ini mau saya ceritakan dulu sedikit latar belakangnya. Ya, jadi Yesus hari mati hari apa? Disalibkan? Maaf, saya orang baru. Ya, Yesus kan namanya Jumat Agung, Bos. Ya. Yesus mati hari Jumat. Yesus mati hari Jumat. Waktu Yesus mati, tiba-tiba terjadi petir, gelegar-gelegar ya, terjadi badai, lalu cuaca jadi gelap ya, langit jadi gelap, lalu tabir bait Allah, tirai bait Allah terbelah dua. Ya, jadi ruangan suci dan maha suci ada pembatasnya, namanya yaitu ya tirai, gorden, ya gorden. Atau bahasa lainnya hordeng. itu terbelah dua, das, ya, Yesus mati. Itu menandakan bahwa tidak ada lagi batasan antara orang awam dan orang suci, karena Tuhan sudah jadi imam agung kita. Jadi kita dengan berani menghadap tahta sucinya Tuhan. Sebelumnya itu yang masuk ruang maha suci hanya imam agung. Waktu zaman Yesus itu papanya si Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis papanya. Itu kepilih, jadi diundi, kepilih buat masuk. Nggak gampang tuh masuk situ. Ya, jadi kalau upacara besar mereka masuk situ, itu nanti mereka harus bikin ritual dulu, pengurusan diri. Ya, ada beberapa orang Singkawang ada di sini, orang Pontianak. Hah? Oh, ada ya. Tampaknya nggak ada yang Chinese sih, Indonesia. Gitu. Saya pernah capgo ke Singkawang. Pas capgomik itu ke Singkawang, itu kan ada keluarin berapa ratus pekong itu ngeluarin itu kan, ngeluarin loktungnya gitu ya, loktung ya namanya. Nah, akunya bukan orang Singkawang, paham banget. Logatnya logat kek banget juga. Aduh,
akuarium gitu ya. Terus saya kan tanya-tanya, saya dulu juga kan orang silat, belajar kebatinan gitu ya. Jadi saya tahu kalau orang kesurupan tuh masih ada kesadarannya. Jadi yang pisaunya lagi masuk ke sini, ya berdiri di pedang, tahu ya? Pedang dia buat berdiri, duduknya ditombak, gitu. Saya ngobrol, saya foto-fotonya ada, saya ngobrol. Oh, saya dari Jakarta, foto ya Om. Mau dia foto saya. Ya kalau yang setannya Cina, atributnya Cina-Cina. Kalau setannya yang Dayak, atributnya kayak film Rintintin zaman dulu tuh ya, pakai daun-daun gitu, Indian gitu. Saya foto juga sama dia, ajak ngobrol, lagi kesurupan-kesurupan saya ajak ngobrol bisa. Saya tahu. Saya dipesan sama guru saya dulu, Kim, kalau berantem nanti Hakim jangan merem ya. Gitu. Kenapa Kang? Gitu. Saya kan silat Banten dulu. Kenapa Kang? Kalau merem nanti Hakim 100% dikuasain sama kodamnya gitu lah ya, sama rukunnya. Kalau melek masih bisa nguasain diri, takutnya nanti kalau merem nanti ngapa-ngapain orang atau orang sampai mati, bahaya gitu. Kalau melek masih kontrol. Oh gitu. Nah, saya tahu untuk mereka tampil itu di Sabu itu, mereka harus melakukan ritual penyucian diri. Doa puasa, ciacai, kayak ciacai lah, apalah, dia mesti liamkeng lah, bla 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 sama. Yang Banten juga sama, kita puasa dan lain-lain. Nah, Imam Harun juga sama seperti itu. Nanti begitu dia harinya dia masuk, itu dia pakai baju kebesaran, toga segala macam gitu, ya. Nanti pakai tali, ini kan gitu ya, pakai tali masuk, pakai kelenengan, kayak kelenengan sapi. Tahu? Tahu kelenengan nggak sih? Oh. Tadi ngomongnya AI soalnya, udah terlalu beyond gitu ya. Kalau bahasanya Dokter Tifa, beyond thinking gitu ya. Pokoknya beyond life gitu. Nah, pakai kelenengan gitu. Nanti dia jadi bait Allah, tahu bait suci, bait Allah ya. Bait Allah itu jadi ada pagar, halaman, begitu masuk kan. Nah di halaman ini tempat bikin korban, ya bakar-bakaran. Kalau orang kaya bawa lembu. Kalau yang sedang-sedang, ya itu bawa kambing boleh. Kalau yang romusa, roman muka susah, ya itu bawa burung tekukur aja. Nah yang disebut rumahku nggak boleh buat dagang, ya itu dikantauin sama ponak-ponakan, sama anak cucu gitu ya, sama keluarga daripada imam-imam. Jadi dari kampung orang bawa lembu udah dipelihara bagus-bagus, kan harus bagus kan? Harus sempurna kan? Bener loh, cari yang sulung yang sempurna betul gitu ya. Dibawa bagus-bagus gitu, nanti dicacatin. Wah ini nggak bisa nih, nggak layak nih gitu. Nggak layak kan? Jadi gimana dong? Ya udah jual, nah ditampung. Tukang jualnya keluarga imam juga. Gitu, ya diproyekin nih. Nanti kudu beli, kan udah sampai situ nggak mungkin balik lagi kan? Nah, kudu beli sama imam juga. Tapi nggak langsung mau apa Hengki enggak. Hengki nggak pinter ya nggak. Sama si Handi yang kagak gitu. Kalau Handi nyata ya, saudaranya Handi gitu. Ada Tangerang dibawa kemari gitu lah misalnya. Jadi begitu. Nah itu Tuhan marah. Tapi kalau kalian misalnya mau retret, mau outing, ada yang dagang jengkol apa segala macam boleh cari dana. Amin. Suka salah paham soalnya. Ya, jadi yang dikangtauin itu adalah ibadah dikangtauin, nggak boleh kayak gitu. Nah tadi ya, nanti nyinggung sama khotbah saya nih. Jadi kambing domba ya harus yang sempurna, ya gitu. Itulah dia. Nanti kleneng. Karena begitu ruang suci ada kaki dian ya. Ruang suci kaki dian sama meja roti ya. Nah di sini yang kekupan ya, kekupan. Nah, setahun sekali nih, nanti keleneng. Kalau dia diam aja, berapa menit gitu, nggak langsung mati lah. Demen banget nih, beta mati. Datang orang pada mangan ya, horor banget. Ditarik talinya, kode, ya. Kalau kita bahasa Jakarta, lu masih hidup, gitu. Iya kan? Lu masih hidup, gitu. Ya. Jadi ditarik deg-deg, oh masih hidup, gitu. Ya. Tapi sekarang tirainya terbelah dua,
kita dengan berani masuk ke ruang suci Allah. Ya, jadi kita adalah imamat yang raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ya, nih saya mau ngomongin perjalanan ke Emmaus. Waktu Yesus mati hari Jumat, lalu mereka kumpul di satu ruangan. Mereka semangat, apa dalam keadaan putus asa, desperate gitu. Hah? Putus asa ya? Kan maka sia-sia penderitaan kami gitu kan? Ya, mereka putus asa karena Yesusnya belum bangkit. Dan mereka nggak berpikir bahwa Yesus bangkit loh. Karena di dunia ini, ya, semua raja-raja orang-orang besar pasti lahir kan? Pasti mati kan? Ada nggak yang pernah bangkit dari kematian? Nggak ada. Adalah yang bangkit mati suri gitu kan, tapi mati lagi, bener gak? Iya dong. Ya maksudnya hidup 10 tahun kah, 20 tahun kah, tapi mati lagi kan? Saya itu mungkin pernah mati gitu. Kayak mati suri. Jadi kalau orang yang mati suri kasih kesaksian, saya tahu ceritanya. Karena saya pernah tuh masuk rumah sakit 33 hari. Saya sadarnya berapa hari saya nggak tahu juga. Cuma kayak sebentar aja di rumah sakit tuh. Mungkin rasa seminggu aja di rumah sakit. Masuk hari pertama, hari kedua udah nggak sadar lagi. Udah nggak sadar. Sadar tuh kira-kira mau pulang baru sadar. Nah, saya sering nyali rohnya lagi, tubuhnya lagi tidur gitu di rumah sakit, masih kecil, masih kira-kira kelas 3 SD gitu, tidur gitu. Nanti roh saya di atas melayang gitu. Itu badan gua tuh gitu. Tapi kalau kita ya tubuh roh kita tuh polos kita kayak gini. Itu tubuh gua nih. Kebetulan nih, gua lagi bisa terbang. Gua main-main lah. Itu nggak bisa. Kita polos banget, Kita polos aja gitu, polos gitu ya. Enak juga nih kalau makan bakmi gue tiap aliang lagi nggak bisa cuma gitu, polos ya kita, polos gitu ya. Gitu. Nah satu ketika saya tahu bahwa saya kayaknya gue mau mati nih gitu. Roh gue diambil sama Tuhan gitu ya. Nah saya paksa diri saya untuk masuk ke tubuh saya. Nah begitu masuk saya sadar tuh pernah. Begitu sadar tuh ngos-ngosan, gitu. Nah tempo-tempo rohnya disedot gitu ke satu ruangan ya kayak spiral gitu. Nah pokoknya itu cerita lain lah. Kurang lebih pokoknya saya tahu tentang kematian. Pernah sebelah saya keluarga pada nangis-nangis. Terus keluarga saya lagi nangis-nangis, kalau saya lagi terbang di atas gitu. Ya. Nangis-nangis mati. Keluarganya nangis karena dari 17 orang saya doang yang hidup. Jadi masuk ruangan itu, ruangan tetanus itu, dulu saya nggak tahu sekarang pengobatan tetanus kayak gimana, tapi dulu itu dari 17 orang saya doang yang pulang selamat. Yang ke-18 saya nggak tahu. Jadi saya keluar dari satu, masuk saya nggak tahu. Gitu, mengerikan ya. Nah, mereka dalam keadaan putus asa, semua putus asa. Ya, sampai hari Sabtu, terus sampai hari Minggu. Minggu pagi-pagi kita tahu, ya mereka perempuan-perempuan pada datang ke kuburan. Betul ya? Ya, kita lihat Lukas 24 ayat sebelumnya, baca aja. Mereka perempuan-perempuan itu datang ke kuburan. Mau apa? Mau merempahi Yesus. Ini budaya. Ya, mau dirempahin tubuhnya Yesus mau dirempahin sama mereka. Kenapa nggak hari Sabtu? Biasanya begitu. Habis dikubur hari ini, besok mereka datang untuk merempahin. Kenapa nggak hari Sabtu? Karena hari Sabat. Nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, nah hari Minggu pagi-pagi mereka datang, kuburannya sudah kebuka. Kuburannya goa. Jadi kuburan orang Timur Tengah itu goa. Ya, kalau yang orang miskin, ya, orang yang nggak punya uang, itu mayatnya berdiri, muminya berdiri, supaya nanti muat banyak, gitu. Ya, kalau orang kaya, mayatnya ditidurin, lega. Kan beli goanya lega, iya kan? Saya itu kan punya teman dulu orang Pademangan banyak juga ya, punya rumah 3 kali 9, 500 juta. Dalam hati kenapa kalau di Bekasi aja ya? Zaman dulu 500 juta udah ke 200 meter gitu. Di sini, saya punya teman juga ada, udah almarhum sekarang. Itu 3 kali 4, dibangun 4 lantai rumahnya. Lantai pertama ruang tamu, lantai pertama dapur, nggak ada ruang tamu deh. Lantai ketiga 2 apa, ketiga apa, keempat apa gitu. Rumahnya kecil banget tuh, di belakang situ. Ya. Pademangan, orang Pademangan orang hebat.
Kalian orang Pademangan orang hebat. Hebat. Gimana? Kayak orang Pademangan, lu nyetir kemana aja bisa pasti. Lu lulus di Pademangan, lulus seluruh dunia gitu. Serius. Ya? Lu lulus nyetir di Pademangan, lu lulus di seluruh dunia pasti. Tadi saya turun tol Ancol, langsung belok kiri, yang bekas bioskop belok kiri lagi. Masya Allah. Ada truk Pak, ada truk masuk dari yang rel atas yang arah sini. Itu boxnya dilebarin lagi Pak, mobil boxnya dilebarin. Saya dari jauh lihat, ya Tuhan ini gimana gitu. Saya udah bilang sama istri saya bilang gini, saya biasanya nggak pernah melewat sini. Saya muter begitu turun muter yang Ancol, lewat ke kanan belakang sini kan, tembus sini. Atau saya ke depan sekalian Gunung Sahari. Nah kali ini coba-coba gitu. Kali orang Pademangan udah bertobat. Truk bos 3/4, box yang gede yang dilebarin gitu, di extend gitu semua, dilebar banget. Aduh. Terus tukang parkir saya anak kecil. Serius ya. Ayo, main ayo. Serempet. Anak kecil ya. Ayo, maju. Saya diem aja, enak aja loh. Bocah kecil. Ya tapi dia semangat tuh, ngantri sampai kereta api. Di kereta api ada ibu-ibu, udah nyambut juga gitu. Saya diem, Mbak. Nah, udah balik ke sini dah. Perjalanan kayak Emmaus ini. Nah, jadi perempuannya pulang. Nggak pulang dulu. Ketemu 2 malaikat kan? Pintu goanya udah kebuka. Pulang ke ketemu malaikat. Malaikat bilang, malaikat kutip. Bukankah kitab suci kasih tahu bahwa Yesus yang mati ini pada hari ketiga akan bangkit? Betul gitu kan? Wah, ini perempuan lari ngibrit, kasih tahu. Bosnya Petrus, bapak gembalanya Petrus, kasih tahu. Semua nggak percaya, debat nggak percaya. Tapi Petrus nggak ngomong apa-apa, Petrus berlari ke sana. Balik cek gitu, benar kosong. Nah kuburannya dijaga. Kenapa dijaga? Karena orang Romawi waktu dia menyalibkan Yesus, dia tahu desas-desusnya bahwa hari ketiga Yesusnya akan bangkit. Jangan-jangan nanti murid-muridnya nyolong lagi nih, gitu, dicolong gitu. Ya, nah makam Yesus tadi saya bilang bahwa makam Yesus besar, lega, karena dikasih sama orang kaya, namanya Yusuf Arimatea. Ya dikasih, disumbangin gitu. Kalau orang Pademangan rumahnya aja kecil, gimana kalau ini yang kedua ya? Hah? Jangan tersinggung ya, tidak bisa pulang lagi saya. Nah, mereka lari cek gitu. Nah, yang 2 udah pulang ke Emmaus. Alkitab bilang bahwa jaraknya cuma 7 mil. 7 mil itu kurang lebih 11 kilo lebih. Dari pagi mereka pulang. Jadi nggak tahu cerita ini. Karena nggak tahu cerita ini dapat diasumsikan bahwa mereka pulang lebih awal. Jadi artinya sebelum perempuan-perempuan ini ke makam Yesus, mereka juga keluar. Betul? Jadi nggak tahu laporan dari perempuan-perempuan ini. Ya. Emang di gereja itu paling banyak perempuan, kalau bikin doa juga perempuan. Perempuan emang lebih semangat. Dia jalan. Bayangin ya, kalian tahu kan perjalanannya. Itu mereka ngobrol berdua, ya mereka desperate banget, putus asa. Kenapa? Karena orang yang menjadi tumpuan pengharapan dia mati. Imannya mati. Tentang bicara apa? Pokoknya udah ngomong kosong semua lah. Gitu ya, udahlah ngomong kosong semua lah. Dia lemas pulang. Nah, jalan 12 kilo. Yang biasa jalan pagi siapa? Ya, kira-kira kalau 12 kilo itu 2 jam lah kalau jalan. Itu jalan santai 2 jam, paling lama 2 jam 12 kilo. Nah, mereka jalan di tengah jalan dari Yesus, ketemu Yesus, mereka nggak nyadarin sampai sore, menjelang malam gitu kan? Ditulis di situ. Nah, baca sedikit dah. Yohanes 4. Bacanya seru nih. Kalau khotbah cerita gini demen nih. Kayak didongengin. Kayak bocah gitu ya. Ya, Dale Carnegie bilang bahwa Lukas 24. Yohanes Lukas ya. Nah, Dale Carnegie bilang kalau orang tuh paling senang dengar itu, dengar cerita.
Oh, mesti pencet lagi udah keluar ya. Ayat 13. Pokoknya gitu ya, biar cepet lama. Pokoknya mereka akhirnya gini, di tengah jalan mereka bilang begini, terakhir dia bilang gini, Tuhan, hari udah menjelang malam, mampir ke rumah kami yuk. Gitu. Nah ini juga adalah budaya adat. Kalau jalan, nawarin orang ke rumahnya, mampir boleh makan, boleh istirahat aja, besok nanti jalan lagi. Ya karena ini kan padang pasir, udah malam, kondisinya bahaya, gitu. Yesus mampir, lalu Yesus menghilang. Ya, mereka jalan, katakanlah 20 kilo ya. Ini kayak ada tabung LPG gitu. Pantesan tadi bayarnya diam-diam ya di sini. Mereka 12 kilo jalan dari pagi sampai maghrib, betul? Dan lemes kan? Begitu mereka tahu, iya, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu kita ketemu dia? Kita jadi semangat ketemu dia. Enak ya, orang kalau ketemu Tuhan pasti berkobar-kobar kan, jadi semangat kan? Itu Yesus, katanya gitu. Itu Yesus, bener loh, dia akan bangkit. Kita buka semua tuh yang diomongin. Jadi tadinya mungkin gak percaya kalau ada orang mati bisa bangkit, gak percaya. Karena semua orang besar, raja-raja, pahlawan, semua lahir dan mati, tapi gak ada yang bangkit. Ya kan? Ini bangkit. Nah kira-kira dari Emmaus dia balik ke Yerusalem, kira-kira berapa jam? Berangkatnya kan 12 jam. Baliknya kira-kira berapa jam? Mungkin nggak sampai 2 jam, Pak. Pasti lari, campur jalan, lari, ngos-ngosan nggak kuat, jalan buru-buru. Napas udah enak lagi, lari lagi. Mungkin sejam bisa nyampe. Betul ya? Sejam bisa nyampe dia ke sono. Orang kalau ketemu Yesus emang jadi semangat kan? Dia kabarin. Kabarnya jadi semakin sempurna. Betul? Mayatnya hilang, malaikat ngomong, dan sekarang 2 orang ini ketemu. Tapi ada satu murid yang bilang, saya tidak percaya. Siapa namanya? Padahal saya lupa. Biar saya jadi ingat. Saya takut salah sebut. Nanti sebutnya Sakeus lagi kan? Jadi pengkhotbah juga harus berhikmat. Jadi Thomas bilang, nonsen lah. Sebelum saya colok jari saya ke bekas luka di telapak tangan dan di lambungnya, saya nggak percaya. Betul? Nah, Bapak Saudara, Yesus naik ke surga 40 hari setelah kematiannya. Betul ya? Nanti hari ke-50 adalah hari pencurahan Pentakosta, betul? Ya, jadi dari hari kenaikan ke hari Pentakosta 10 hari berarti kan, hari 40, hari 50. Nah, selama 40 hari Yesus itu melakukan penampakan. Salah satu penampakan Yesus adalah yang begini. Ya, mereka lagi cari ikan, kembali jadi nelayan lagi kan? Ya, mereka lagi cari ikan, terus mereka lihat itu. Siapa itu? Siapa itu? Orang itu teriak, "Woi, ada ikan nggak? Woi, ada ikan nggak?" Gitu. Nah, orang ini bakar roti di pinggir pantai. Mereka samperin, itu ternyata Yesus. Tapi mereka udah tahu Yesus hidup kan, bangkit lagi kan. Mereka tahu. Nah, Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali, ya kan, sebelumnya berkokok kan, ditanyain, yang gini loh. Mereka bawa ikannya, bakar, Yesus minder, kan habis nyangkal kan, minder kan. Mana sih kita nyangkal gembala kita, terus kita pede gitu ya, itu mau nggak punya muka banget ya. Gitu. Kalau tahu diri kan langsung minder kan. Terus Yesus tanya gini, Petrus, lu sayang sama gua? Iya Tuhan, tetap Petrus nangis. Makan lagi, ngobrol-ngobrol, bakar roti. Petrus, lu sayang sama gua? Iya Tuhan. Ya gembalain domba-domba gua ya. Sampai 3 kali nanya. Nah itu tubuh kemuliaan loh. Bukan Yesusnya masih hidup loh. Jadi Yesus sudah disalibkan. Nah, satu kali mereka lagi berkumpul di satu ruangan menjelang yang habis yang tadi itu, ya habis tadi yang mau lari gitu, mereka lagi persekutuan. Tiba-tiba Yesus muncul di situ. Di ruangan yang tertutup, Yesus tiba-tiba muncul di situ. Ya. Terus
Mereka tahu ini Yesus dengan tubuh kemuliaan, udah ngerti, jadi udah kesambung sama kitab suci. Lalu dia bilang begini, dia nyambut langsung nyamperin Thomas. Thomas, katanya mau buktiin. Nih, kalau bukti ini colok nih, tangan saya sama lambung saya. Saudara, Thomas langsung nangis tersungkur karena ini Yesus dengan tubuh kemuliaan, dengan kemuliaan yang luar biasa sekali. Amin. Pasti kita kalau ketemu Tuhan ini ada rasa gentar yang luar biasa ya. Karena Tuhan semakin progresif, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah segala Allah, Tuhan dan segala Tuhan, betul? Dia tersungkur dan nggak lama Yesus juga menghilang. Nah, saudara, jadi ini Emmaus, cerita Emmaus. Nah, next ya. Nah, yang pertama, jadi kematian ini adalah pengenapan akan janji penebusan. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Jadi mulai kesambung nih. Oh iya ya, oh iya ya gitu. Karena konteksnya mereka, di pikirannya mereka, kayak sekarang nih, Israel kan lagi perang nih sama Iran, ya kan? Nah hari itu Israel lagi dijajah sama apa? Sama Romawi. Ini konyol nih, Romawi itu satu desa kecil, bisa menguasai dunia. Nah pikiran mereka itu adalah Yesus ini nanti muncul sebagai kayak Daud gitu, berperang secara fisik, lalu menegakkan kerajaan Allah, menegakkan kerajaan Daud lagi gitu. Pikiran mereka itu mati gitu. Makanya mereka lemes, tapi akhirnya mereka nyambung. Nah, saudara, kematian Yesus adalah janji akan penebusan, di mana manusia jatuh dalam dosa di Eden. Ya, manusia dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu Allah menghampiri mereka dan Allah mengambil seekor binatang yang nggak disebut di situ domba apa-apa, cuma guru sekolah minggu kita selalu ngomongin domba, gitu. Ya, pokoknya seekor binatang situ lalu disembelih dan kulitnya dipakaikan kepada mereka. Ini lalu Tuhan bilang begini, ya, ular ini ya akan menggigit tumitmu dan keturunan manusia akan meremukkan kepalamu. Artinya akan membunuh dia. Itu adalah nubuatan tentang Yesus yang akan mati. Jadi kematian Yesus itu meremukkan kepala ular, menghancurkan segala kutuk dan dosa. Bapak saudara, kematian daripada hewan ya untuk penebusan itu nggak bisa menebus dosa kita. Itu hanya lambang aja untuk mengingat bahwa kita perlu penebus. Ya, ini doktrin keselamatan. Kenapa? Karena hukum Taurat, hukumnya Allah, hukum kerajaan Allah begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, betul? Nyawa manusia ditukar sama domba, nggak bisa dong, masih mahal manusia. Tidak bisa. Manusia hanya bisa ditukar oleh nyawa manusia. Amin. Nah, saya tidak bisa menebus. Kalau kasih orang tua kan sepanjang nyawa ya kepada anak. Kalau kasih anak mah ke orang tua sekedarnya aja. Bertobat ke anak-anak. Tapi jangan takut, kalian juga akan dibegitukan dengan anak-anakmu nanti. Ya, gitu. Nah, kasih orang tua sepanjang nyawa, betul? Ya, misalnya anak saya nih mati masuk neraka, lalu katakanlah saya bisa menghadap malaikat. Malaikat, jangan masuk neraka dong. Kan boleh tukar. Iya, boleh tukar, bener. Pelaki mau tukar gimana? Iya, saya mati aja buat anak saya. Oh boleh, diverifikasi. Lah, Pelaki nggak perlu penebus. Perlu apa? Penebus. Ya. Jadi Yesus mati bagi kita. Kenapa Yesus bisa nebus kita? Karena dia Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Amin. Dia sempurna. Lalu pertanyaan kedua, kok bisa nebus banyak orang? Karena Allah tidak terbatas. Allah itu maha. Amin. Satu Allah sama 1000 manusia, banyakkan satu Allah ke 1000 manusia. Satu Allah lebih banyak. Satu Allah sama 1 miliar manusia, banyakkan mana? Satu Allah. Karena Allah tidak terbatas, maha. Amin. Nah lalu secara progresif ini Abraham, ya, Abraham satu kali susah banget dia punya anak, dinubuatin akan punya anak, drama luar biasa. Ya sampai akhirnya istri gini, mungkin
Abraham ini orang yang luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali dia. Orang cinta Tuhan luar biasa. Tapi satu kali istrinya bilang begini, mungkin bukan dari rahim saya, kamu punya anak, ambil aja salah satu selir lah, gitu. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Biasanya dia tolak. Kalau itu terbaik, oke lah. Gitu, ya. Pokoknya Abraham akhirnya punya anak Ismail, drama banget kan? Tapi nggak bisa, ya, anak itu haruslah dari permaisuri. Jadi anak yang disebut, jadi gini, sebetulnya secara tradisi, selir itu kan kayak budak, nggak punya hak. Jadi selir punya anak, itu anak harus punya anaknya Sarah, gitu. Anak itu anaknya Sarah gitu. Tapi si ini kan jadi tanda kutip jadi kayak gede hati gitu. Nah, lalu akhirnya punya Ishak, betul ya? Akhirnya punya Ishak. Nah, waktu dia punya Ishak, Tuhan bilang apa? Persembahkan Ishak. Betul gitu ceritanya? Ya, persembahkan Ishak. Dia nggak bilang sama Ishak, dia siapin perlengkapan buat persembahan, lalu dia jalan ke atas gunung. Terus saudara, di atas gunung Abraham bikin mesbah buat persembahan, gitu. Ishaknya nanya loh, "Pak, ini kita mau bikin upacara, kita mau bikin kebaktian nih." Yang model kebaktian begitu kan? Waktu dulu nggak pakai band tuh begitu tuh, kita sekarang pakai band. Dombanya mana? Kira-kira hatinya Abraham gimana tuh? Hah? Tersayat-sayat tuh ya, keluh ya, mau jawab pasti nangis kan? Tapi Tuhan baik ya, begitu udah siap Tuhan bilang jangan sembahin anakmu. Lihat tuh, ternyata ada domba yang tanduknya tersangkut itu yang di akhir dipersembahkan. Bapak saudara, cerita ini mau bicara apa kita? Bicara begini, bahwa kematian Yesus itu sangat mahal sekali. Bapak mengorbankan anaknya loh buat kita. Jadi keselamatan itu gratis tapi mahal luar biasa. Kita terima gratis tapi itu barang mahal, sangat mahal. Amin. Ya. Ini dapatnya setengah mati Bapak Saudara. Mujizat terbesar dalam hidup Abraham bukan dia jadi punya tanah banyak, dombanya tambah banyak, bukan. Tapi dia punya Ishak. Amin. Rasa bangganya dia bukan domba, bukan tanah, tapi pasti Ishak. Bangganya, rasa amannya Ishak. Ishak harus dikorbankan. Itulah makna daripada Jumat Agung, ya, kematian Kristus bagi kita. Lebih lanjut Bapak Saudara, ya, tulah 10 tulah ketika Yusuf menyelamatkan bangsa dan orang tua saudara-saudaranya bawa ke Mesir, ya, dari Kanaan. Lalu karena mereka terjadi kelaparan, mereka ditaruh di tanah Goshen. Dan apa yang terjadi? Kira-kira 400 tahun kemudian ya kita bilang ya, setelah Yusuf mati, Firaun yang baru sudah nggak kenal lagi, udah lupa sama jasa-jasanya Yusuf. Nah, mereka sesuai firman Tuhan, mereka bertambah banyak, lebih banyak, terus berkembang cepat. Ya, Firaun ketakutan, ini bangsa satu hari kalau mau berontak gimana? Akhirnya bangsa ini dijajah sama mereka. Benar-benar hidupnya dibikin susah, nggak boleh sekolah, nggak boleh pinter, pokoknya kerja rodi terus, disusahin terus. Nah, karena mereka nggak dapat kebebasan, dijajah kayak bangsa budak itu, mereka teriak sama Tuhan. Tuhan kirim Musa. Ya, waktu Tuhan kirim Musa, Musa lawan tuh mungkin ke mereka, 1 tulah, 2 tulah ya, gitu, kodok, belalang pikat, air jadi darah. Firaun terus menguatkan hatinya, nggak ngasih bangsa ini keluar. Sampai terakhir anak sulung mati, betul? Ya, anak sulung mati ini bukan cuma anak loh, binatang yang punya anak sulung, anaknya juga mati. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, nih tulah ke-10, kamu ambil domba, anak domba yang sulung, sembelih, nanti darahnya laburin, cetin di ambang pintu rumah. Kasih tahu semua bangsa Israel. Nanti rumah yang ada darahnya anak domba tadi, malaikat maut nggak masuk, nggak ngambil anak mayat nyawa daripada anak sulungnya. Tapi
rumah yang nggak ada darahnya itu akan diambil. Gitu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa setelah itu dilakukan juga oleh bangsa Israel, semuanya lakukan itu. Dan menjelang malam terjadi teriakan, Alkitab cerita. Teriak semua, termasuk putra mahkota mati, anak Firaun. Semua anak gede-gede mati. Mati semua. Mati semua, teriakan, terjadi ratap tangis yang luar biasa. Mati semua, kecuali Israel. Firaun bawa bopen ya. Apa tuh ya? Mati akal ya. Kamu nggak tahu ya bopennya? Hah? Kalau pada harus belajar dikit-dikit saja belajar. Saya sebetulnya orang Perancis. Makasih banget saya sih. Lalu Firaun panggil Musa, udah nggak benar itu. Lo mau pergi dah. Karena Firaun berpikir gini, ini anak sulung mati, besok apa lagi? Betul ya? Nah, maka lo mereka keluar. Kalau saudara bicara Paskah, itu disebut Paskah. Lalu bahasa Israel terus merayakan tiap tahun. Ya, namanya Paskah bangsa Yahudi. Memperingati apa? Bebasnya bangsa atau keluarnya ya dari perbudakan di Mesir. Nah, Paskah bagi kita sama persisnya. Ya, ini lambang, tetapi bagi kita sekarang Yesus sudah jadi anak sulung, jadi domba yang sulung bagi kita. Amin. Makanya ada pujian kan? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Itu Wahyu tuh. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah anak domba di sini bukan domba beneran, tapi Yesus. Amin. Karena dia Allah. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi. Jadi kematian Kristus adalah pengenapan akan janji Allah untuk penebusan. Mahal sekali, gratis bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang membuat iman saya itu kuat sama Tuhan. Kalau bicara mujizat, bicara berkat, semua agama ada. Oh, teman-teman saya banyak ke Gunung Kawi jadi pada kaya. Tapi ngeri juga. Tumbal. Saya punya adik, aduh ini cerita jadi panjang nih. Ya, saya punya adik angkat. Kerja sama saya lama, punya adik angkat. Istrinya dia, satu hari cicinya datang ke rumah dia. Karena apa? Karena mamahnya itu tinggal di situ, rumah-rumah tua. Papanya udah nggak ada, pak mertua udah nggak ada. Datang cici yang lain datang juga. Waktu datang, kesurupan. Cicinya kesurupan. Kemasukan namanya Mbak Jumbo. Siapa Mbak Jumbo? Penguasa Gunung Kawi. Ini benar yang layanin kakak saya karena otis ini jemaat koko saya di Tambun. Ya, masuk gitu. Enak ya lu sekarang. Kalau saya kan ngomongin gitu ya. Saya minum ya. Enak ya lu sekarang, dagang rame, udah punya duit, lupa sama gua. Jadi ceritanya mereka itu kaul itu apa ya? Kurang besar apa sih ngomongnya sih? Bernasar. Bilang bahwa nanti dia akan datang bawa kambing, gitu. Istri udah ingetin, kok. Yang istri yang kesurupan kasih tahu sama lakinya, kok. Kita janji loh, kita mau bawa kambing 2 loh. Udahlah nanti lagi diingetin lagi, nanti lagi. Satu kali dia ngomong gini, udah telat 2 tahun ngomong gini. Gunung Kawian katanya gitu. Mbak Jugonya datang. Nggak serem ya? Kurang serem ya? Enak sekarang ya, gitu. Terus mereka, ampun mbak, sekeluarga sujud. Ya. Harusnya saya nggak sebut nama, tuh nggak boleh ya. Karena pokoknya keluarga ini kecuali yang otis dan sebut apa lagi. Ini ya itu Kristen, yang lain belum. Enak. Terus, kebetulan Ninci baru punya anak, baru lahiran. Cakep ya anak lo ya.
Nggak gitu ngomongnya. Setan. Cakep anak lu ya. Kayak gerandong ngomongnya. Cakep anak lu ya. Enak juga nih kalau gua bawa nih, nemenin gua main di gunung. Kenapa setan seram tapi ketawa ya? Ampun mbak, jangan mbak. Ini bener loh. Jangan mbak, ini cerita ini saya ceritain singkat. Ini kejadian sampai subuh. Orang diseksa sama dia. Yuk bayangin semalaman dia sujud-sujud ketakutan sampai subuh. Itu tekanan mentalnya kayak apa tuh? Ya, nah gua bawa anak ini katanya. Terus ini kencing, duduk di kursi kencing, gitu, beleberan. Jilat tuh air kencing gua. Sekeluarga ngejilat air kencing supaya nyawa anaknya jangan diambil cucunya. Serius ini, jilat mereka sekeluarga. Setelah itu, pokoknya dipanggil, pelayanan apa segala macam, bla bla, pokoknya saya pak layanin. Singkat cerita, anak itu ususnya dempet, bolak-balik ke rumah sakit, habis duit banyak, baru anaknya mati. Ini Enci stres, sekeluarga. Seperti gini, Enci ini yang kesurupan ini bukan yang ngomongin kokonya ke sono, bukan. Ada dedeknya yang bilang itu ke sono gitu. Jadi dedeknya ini kalau ketemu Encinya itu takut, bertahun-tahun takut, trauma gitu. Jadi jangan main-main loh. Semua ada kekayaan tapi tumbal. Tapi bagi Tuhan jadi tumbal buat kita. Amin. Keren banget ya. Kita tepuk tangan buat Tuhan ini. Jadi kematiannya adalah pengenapan yang jadi penebusan. Nah, kematian Kristus juga ada penebusannya. Saya singgung ya, penting ini. Ya, jadi Galatia 3. Kita buka Galatia 3. Saya singgung-singgung terus ini karena ini sebetulnya teologinya orang Pentakosta ini. Terus ya. Seru ya udah dongengin ya. Ya, 13-14. Kristus yang Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Kristusnya jadi kutuk sehingga kita nggak jadi kutuk. Amin. Ya gitu. Di kayu salib pertukaran. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, ya, membuat apa? Dia mati di kayu salib, pertukaran kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, ditutup begini ya 29, ya Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nah, Tuhan baik banget ya. Yuk, tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ya, kita kembali ke poin saya. Yang kedua, kebangkitannya adalah kepastian akan janjinya. Jadi kebangkitan Kristus nggak bisa lepaskan dari kematiannya. Bapak saudara, ya, zaman dulu gereja mula-mula dia nggak ngerayain Natal, nggak ngerayain kelahiran, karena semua orang lahir, bos. Nggak juga ngerayain kematian, Jumat Agung dan enggak. Yang dirayain adalah kebangkitan. Kenapa? Karena di dunia ini, setua-tuanya dunia ini, sepanjang sejarah dunia ini, yang mati bangkit cuma Yesus, bos. Amin. Nah, karena Yesus bangkit, maka dia adalah Allah. Maut ditelan, kata kita. Firman Tuhan bilang gitu. Artinya apa? Maut di dalam genggamannya Tuhan, membuktikan dia Allah. Jadi kalau orang zaman dulu nggak ada ngerayain Natal, nggak juga ngerayain Jumat Agung, belakangan aja. Dulu mereka ngerayain apa? Ngerayainnya Paskah, kebangkitan. Jadi kalau ketemu, awal-awal kalau ketemu bukan Shalom, kalau sekarang Shalom, enggak. Yesus bangkit, gitu. Kalau kita kan salam nasional, merdeka gitu kan. Ya, Indonesia gitu kan.
yang diperkenalkan sama Soekarno kan. Jadi zaman dulu awal-awal ketemu orang mereka gitu, semangat mau berjuang habis merdeka ya berjuang buat negara ini, mereka gitu. Nah kalau zaman awal-awal kekristenan mereka nggak shalom, shalom alaihim, waalaikumsalam, nggak gitu, nggak gitu benar, nggak gitu, nggak. Ya kalau ketemu apa? Yesus bangkit. Terus jawabnya apa? Ya Yesus bangkit, gitu. Yesus bangkit. Nah dia maju. Semangat, harus jawab gitu. Yesus bangkit, ya Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu hal yang istimewa. Makanya Bapak Saudara, kalau ada gereja yang nggak rayain Natal, kita jangan hujat ya. Mungkin dia ngajarin ini, tapi bukan kelahiran nggak penting, kelahiran juga penting. Tapi kalau kita mau lihat, yang menjadi momentum apa? Kebangkitan. Yang jadi momentum kelahiran kekristenan, kebangkitan. Amin. Semangat lagi tuh, dari Emmaus jalan dari pagi loh, 12 kilo loh, seharian loh. Begitu tahu Yesusnya bangkit, wah sejam nyampe, ya kan? Gitu, sejam nyampe tuh lari tuh. Samperin ke Petrus, Petrus bangkit lo, bener ini. Tadi juga perempuan ngomong lo, mereka juga tadi ngomong gini. Wah bener nih bangkit nih. Oh terus Yesusnya ngasih penampakan gitu ya. Jadi ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya jika Yesus bangkit maka keselamatan bukan kemungkinan, keselamatan adalah kepastian. Yuk sama-sama bilang, keselamatan adalah kepastian. Sekali lagi, keselamatan adalah kepastian. Saudara, ya nggak ada keselamatan di luar Yesus. Oleh karena itu kita harus menuntaskan amanat agung. Sampaikan kepada keluarga kita. Ya, kita bisa ngasih uang mungkin, kita bisa ngasih sekolah buat mereka. Tetapi yang penting adalah keselamatan. Ya, karena sekolah hanya kepake buat hidup. Orang nggak sekolah juga banyak yang kaya. Betul? Tapi kalau keselamatan nggak bisa. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara punya Yesus, kita punya segala-galanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, kenaikan Yesus adalah jaminan akan kehidupan yang akan datang. Jadi Yesus hari Jumat dia meninggal lagi, disalibkan, mati, dia menyerahkan dirinya kan. Kalau Yesus nggak nyerah nyawanya, dia nggak mati, orang dia Allah. Bisa nggak dia hidup lagi, sembuh lagi? Ya bisa lah. Orang mati jadi bangkit, ya kan? Gurunya takut sama dia, berhenti, angin berhenti, ya kan? Gitu, dia Allah, ya dia bisa mengatur dunia ini, gitu. Nah waktu di Jumat meninggal, mati disalibkan, hari Minggu dia bangkit, lalu dia bikin penampakan untuk meyakinkan, betul? Nah hari ke-40 dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Lalu ada dua malaikat bilang begini, orang Galilea, saya cantumin ayatnya. Ini kalau udah maju kok bisa mundur nih. Atas hari dia. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah yang disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya daripada mereka, jadi pelan-pelan naik awan sampai ke awan gitu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Tapi sebelum naik ke surga dia bilang, kalian tunggu ya, jangan beritakan Injil dulu ya, gitu. Nah mereka berkumpul di satu ruangan, ya, 10 hari mereka berkumpul, lalu tiba-tiba ada suara, ada angin yang keras. Ya, kepala murid-murid itu ada 120 orang dihinggapi seperti bara api menyala-nyala, lalu mereka mulai berpasar. Ya, kemudian orang di bawah dengar, itu guru. Ya, next lah itu pelajaran lain. Nah, Bapak Saudara, Yesus bilang bahwa aku menyediakan tempat bagi kamu. Jadi janjinya bukan cerita khayalan atau dongeng belaka. Amin. Kalau mati dijabanin, masa ngasih tempat sama kita nggak dijabanin? Amin. Ya, gitu. Mati sama ngasih tempat, gampangan mana? Ngasih tempat, ya. Itu kan di lambang tadi seperti Abraham tadi kan. Abraham harus potong sembelih anaknya. Wow, tapi Tuhan lakukan itu bagi kita.
Jadi hari ini Bapak Saudara, ya kita sudah belajar 3 hal dari makna daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama, kematian adalah penggenapan akan janji penebusan. Yang kedua, kebangkitannya adalah kepastian akan janjinya. Yang ketiga, kenaikannya adalah jaminan akan kehidupan yang akan datang. Belakang langit biru ada mahkotaku. Ngeri ya nyanyi gitu ya. Biasanya kubur ini nyanyi gitu ya. Belakang langit biru sana ku rindu. Bapak Saudara, saya selalu bilang begini mengingatkan jemaat. Kalau hari ini kita nggak punya uang, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya uang. Lalu Bapak Saudara dapat uang yang besar. Itu mujizat? Mujizat. Anugerah? Anugerah. Bapak Saudara nggak punya kerjaan, dapat kerjaan, itu juga luar biasa. Ya, istri saya ini luar biasa. Saya pernah saksikan di sini. Ya, dia melamar kerja. Ada 3 kandidat, terus tinggal 2. Dia dan 1 orang lagi. Nah, dia dinyatakan sebagai yang kedua, jadi kalah karena terima cuma 1 di perusahaan Amerika. Terima cuma 1, dia mundur. Terus ternyata orang yang ini nggak mau ambil kerjaan itu karena ada klausul kontrak yang dia nggak bisa terima. Istri saya dipanggil, ibu masih tertarik dengan pekerjaan ini? Masih. Bu datang bu, datang. Ibu masih mau kerja? Mau. Kerja di sini tekanannya berat bu? Iya nggak apa-apa. Masih mau? Oke. Bu ini minta gajinya segini? Iya. Bu, boleh nggak kita tawar gajinya? Ah mau tawar? Ya biasa lah ya kalau kita kerja. Misalnya ngarepin gajinya 20 juta, mungkin gitu ya 20 juta, ya minta aja 10 juta gitu. Ngarepin 10 juta, bilang aja 15 juta, ini kan tawar-tawar ya gitu. Ngarepin gitu, biasanya gitu. Saya tawar ya bu. Oh iya, berapa pak? Ini ibu minta gajinya kekecilan, dinaikin 3 atau 5 kali. Dinaikin 3 atau 5 kali dari gaji yang kita minta gitu. Kalau saudara, emang Tuhan tuh kalau memberkati kita berkelimpahan, tapi harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu berkat besar nggak? Berkat besar dong. Perusahaan Amerika bergengsi loh, tapi juga bukan berkat yang termulia. Sembuh dari sakit, berkat besar, bukan termulia. Berkat terbesar dan termulia adalah keselamatan. Amen. Ya. Kristus, karena Kristus bangkit dan naik dan dalam kemuliaan masa depan orang percaya tidak lagi samar. Masa depan itu sudah terjamin. Tuhan memberkati. Shalom. Dalam dalam sop ada kaldu, dalam hati ada rindu. Bukan maksud bilang I miss you atau I love you. Sebelum pulang kita collect the do. Tuhan memberkati. Ya kita berdoa. Iya nama syakara masyakara. Iya nama syakara masyakara. Wasyikara masyakara. Iya laba masyakara dikasih nama yang masyakara. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Syukur ya Tuhan, haleluya. Oh rabaya masena ya masena, naya namasi kiara baba kararasi, namaya namasakara ya masena. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Betapa kami mengagumi akan karya-Mu Tuhan. Amin. Sejak dari Eden terus dalam kehidupan Bapa leluhur kami hingga waktunya Kau datang ke dunia menyelamatkan kami. Kematian-Mu adalah penebusan yang sempurna bagi kami. Engkaulah Tuhan, darah anak domba yang tidak tercela
yang menebus kami. Yes. Bukan hanya kami ditebus Tuhan, tapi juga Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami. Saatnya nanti kami akan bertemu Engkau, berpesta Bapa di awan-awan permaisana. Langit baru, bumi yang baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bangga jadi orang Kristen. Kami terlalu bangga Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ada kepastian bagi masa depan kami. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom. Ya, silakan dulu sebentar. Sekali lagi Pak Yakin, danke. Makasih banyak. Ya. Atas pelayanannya. Ya udah lama ya kita nggak ketemu ya. Iya, kita marah Pak Ibu saya. Oh, Pak. Saya kan hamba Tuhan, nggak boleh marah. Ya, makasih banyak ya Pak. Nanti kita jumpa lagi. Ya, itu kebangkitan Tuhan ya. Mengucap syukur bahwa kita punya Allah, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang ada di dalam kuburan, tapi Allah yang hidup, yang bangkit. Dan Amin. kita yakin pasti nanti juga kita akan bersama-sama dengan Dia. Ya, luar biasa. Biar ini bukannya menjadi satu kayak apa ya, ya setiap tahun kita rayakan Paskah, tapi ayo ya kita hayati, kita pikirkan sungguh-sungguh bahwa betapa baiknya Tuhan buat kita. Amin. Kalau nyawanya saja Dia berikan, masa sih janjinya Dia nggak berikan? Amin. Kalau nyawanya aja udah kasih sama kita, masa sih Dia nggak bawa kita ke tempat Dia berada? Tuhan katakan, aku pergi ke rumah Bapa, ya menyiapkan tempat bagimu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun juga berada. Haleluya, haleluya. Waktunya itu nggak lama lagi, ya. Ya luar biasa, Pak Hakim. Saya juga waktu Pak Hakim katanya hari ini ke tempat sini, saya datang, Pak. Saya batalin yang lain. Tapi nggak diundang memang. Nggak diundang, saya batalin aja. Jadi Pak Hakim ini satu level sama dia. Cuma dia karate, saya kungfu. Ya, satu alma mater, cuma dia karate, saya kungfu. Waktu saya kemarin Sinja, Pak, saya pakai baju Jet Li, Pak. Orang pada foto, sangka sih adiknya Jet Li. Ya kan, saya makanya adiknya Jet Li, itu Jet Li, saya Jet Pump. Ya, jadi sama-sama kita alma mater. Ya. Tapi kalau saya bisa kita tarung nih Pak ya, saya yakin Bapak kalah. Karena saya ada satu ilmu yang orang nggak bisa, yaitu tendangan menghilang, Pak. Nah, itu jurus yang orang nggak bisa punya. Jadi jurus itu gini, saya tendang Bapak terus saya kabur menghilang. Ya udah masih dibalas lagi gitu. Ya, luar biasa. Biar hari ini kita bersuka-cita. Sebab apa? Sebab Dia hidup. Yuk kita makan berdiri yuk. Hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Sebab Dia hidup.
mempercayakan hidup kami sama Tuhan. Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang berjalan bersama dengan kami. Sebab itu kami nggak takut menghadapi apapun yang boleh ada di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama dengan Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami tahu masa depan kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang luar biasa karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Kau memilih kami. Kami boleh diangkat, kami boleh diadopsi menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Wah, daripada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh besar karya-Mu Tuhan buat hidup kami. Sebab itu nggak ada alasan untuk kami ragu sama firman Tuhan. Nggak ada alasan untuk kami bimbang sama janji Tuhan. Karena Engkau pasti mengenapi setiap janji-janji-Mu atas kehidupan kami, bahkan keturunan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu Pak Eliakim Tuhan. Oh Rabasyakanda ya Rabasyanda ya Rabba. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan buat setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Di mana hamba-Mu ini berada, kasih karunia Tuhan terus mengalir melimpah. Pakai lebih heran lagi, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati istri Tuhan, keluarga besar yang ada Tuhan. Kau tutup bungkus senantiasa mereka semua di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Tidak ada panah api si jahat yang boleh menjamah keluarga ini Tuhan. Perlindungan Allah sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar Engkau menerangkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kami dengar, tapi itu boleh tertanam dalam hati kami. Mengingatkan kami punya Tuhan yang hidup. Mengingatkan kami punya Tuhan yang dahsyat. Mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabba. Mujizat terbesar sudah kami terima, yaitu keselamatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang lebih daripada apa yang dapat kami bayangkan, yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah, sertai kami, tebarkan kami tempat tujuan kami masing-masing. Memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada, dari worship leader, para singer, pemain musik Tuhan, overhead semua, multimedia. Kau berkati mereka semua melimpah-limpah Tuhan. Biar apa yang kami boleh kerjakan sepanjang pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kau sempurnakan lebih lagi Bapa. Kami juga boleh mempersiapkan persembahan. Yuk kita angkat amplop kita. Kau Bapa, syakanda ya Bapa, syakanda ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan kami menabur Tuhan. Kami percaya waktu kami menabur dengan hati yang bersukacita, waktu kami menabur dengan hati yang bersyukur, kami akan melihat penuaian yang terjadi Tuhan. Waktu kami tabur, kami akan tuai Tuhan berlipat-lipat ganda. Sucikan kuduskan uang ini Tuhan, dipakai bagi perkembangan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih. Sementara kami berpisah, sertai tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan lidah Tuhan saudara Bapa. Yuk kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita terima berkat Bapa di surga. Kekasih lakukanlah. Dimana berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal yang mengasihi kita, Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangan Yesus akan menjemput dari awan-awan yang bermain bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, terima kasih.